dari kecil sampai besar selalu seperti ini. Setiap hari Minggu tanpa ragu-ragu pergi ibadah sama teman-teman dan keluarga. Tapi bukan untuk sekarang saat corona menyerang. Tidak keluar rumah, protokol pemerintah. Semua sekarang online, ibadahnya ikut online. Tidak boleh salaman, hanya boleh virtual. Ibadah online banyak godaan, bisa telat tinggal diulang. Ibadah atau tidur aja, harus yang mana? Nyanyi pujian tidak serius, malah ngomongin background terus. Komenin pelayannya, nggak fokus repot banyak, lewatin persembahannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, Tetap sapa walaupun hanya lewat WA. gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga. pengumuman online aja, Ikut perhatikan update teman segereja. persembahan online aja. Tetap menabur luaskan kerajaannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, tetap sapa walaupun hanya lewat WA. Gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga, pengumuman online aja. Ikut perhatikan update teman segereja. Persembahan online aja, tetap menabur luaskan kerajaannya. Sekarang ibadahnya dimulai aja. Puji Tuhan, saya boleh sharing apa yang terjadi minggu ini. Sebetulnya kami sudah dari tanggal 11 itu tidak di sini ya, maksudnya kami ke Surabaya tanggal 11, kemudian tanggal 18 kami di gereja GPDI, tanggal 25, jadi tiap minggu itu kami dari sini 4 kali. 25 kami di kapal, di rok kapal. Kemudian tanggal 1 sebetulnya Pak Arifin kan di sini sharing dengan Anda sekalian. Tetapi sehari sebelumnya, jadi hari Sabtu itu tiba-tiba panasnya tinggi sekali. Padahal pagi masih enggak apa-apa ya, tapi mulai siang tuh panasnya sampai 39,3 ya. Jadi panas sekali badannya. Tapi dia tetap bilang,
nanti minggu saya mau tetap khotbah. Saya bilang, enggak bisa kamu kan dalam keadaan lemah gini kok tetap mau khotbah. Ayo sekarang mesti cari pengganti. Kemudian dia telepon Jeffrey. Sore kira-kira ya, sore baru telepon. Jadi dia sudah give up karena memang panasnya tinggi sekali. Dan kemudian hari Minggu, jadi persis minggu yang lalu. Pukul 9 kami ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Dan di sana dia di swab dan sebagainya, baru istirahat di sana karena sebetulnya diduga tifus. Tapi sore hari, jadi hampir malam tuh nggak taunya swabnya keluar dan ternyata COVID. Itu sangat syok bagi kami semua ya, terutama juga keluarga saya yang di Surabaya. Kemudian dengan mesti dirujuk ke rumah sakit lain karena Kasih Ibu peralatannya untuk COVID kurang lengkap, makanya dirujuk ke rumah sakit lain yaitu ke rumah sakit RSPTN di Unut. Dia dibawa kira-kira malam sekali dengan ambulans, sendirian di ambulans karena saya sudah sehari itu saya juga harus jaga badan saudara, jadi saya tidak ikut, tapi dia sendirian dibawa dengan ambulans ke Unut sana. Dan itu hari Senin, mulai dia katakan, tuh saya diperiksa segala macam, bahkan ditusuk di urat nadi. Saya bilang, bayangkan Tuhan Yesus pun ditusuk di urat nadi. Ayo kamu ya dia langsung membayangkan Tuhan Yesus yang menderita juga saat ini dia ditusuk jarum, padahal Tuhan Yesus paku kan lebih sakit. Dan kemudian diperiksa seharian hari Senin. Keadaan tetap sama. Tapi waktu Selasa itu kami keluarga mulai panik. Terutama yang di Surabaya. Karena mau dievakuasi, mau dibawa terbang ke Surabaya. Sudah cari. Tapi apa yang katakan Pak Arifin? Tidak, dia tidak mau. Dia bilang, this is my battlefield. Di sini saya akan berjuang, bukan di kota lain, di Denpasar, karena dia mengasihi Anda semua. Dia mau stay, dia tidak mau goyah, dia mau stay di sini. Dalam keadaan demikian, kami kemudian tidak jadi semua, tidak jadi ya reduplah. Dan hari itu hari Selasa, hari Rabu saudara. Ketika di swab, segala puji nama Tuhan, hasilnya itu negatif. Bayangkan, hari Senin positif, hari Rabu sudah negatif. Itu mujizat daripada Tuhan. Dan doa-doa semua orang yang mendengarnya, bukan doa dari jemaat kita pun. Jemaat kita semua yang ngambil doa sampai Tenggarong sana, sampai doa puasa dan sebagainya, sampai luar negeri dan sebagainya. Semua yang mendengar syok. Dan saya tahu suami saya dikasihi banyak orang. Itu saya mengucap syukur sekali. Dan mereka mengasihi kami, berdoa untuk kami, berseru-seru pada Tuhan. Dan apa yang terjadi, itulah Yesus kita luar biasa. Hari Rabu malam ini, kita jam 10 malam itu bisa bersorak-sorak semua di HP itu berbunyi semua, terima kasih Tuhan Yesus. Ini memang campur tangan Tuhan Yesus sendiri. Tanpa dia tidak mungkin. Ada teman saya 48 hari dari positif ke negatif aja belum terjadi. Tetapi Bapak rohani saudara, coba cuma dalam 3 hari itu terjadi mujizat. Bukankah Allah kita itu hidup? Allah kita luar biasa. Dia mendengar doa. Saya doa sama Tuhan malam-malam. Saya nangis sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya enggak mau sendirian. Biasanya kami berdua di mana-mana. Saya enggak mau sendirian. Saya katakan selalu, Tuhan, saya selalu berkata,
Saya mau hand in hand with you. Mungkin sebelah kanan, sebelah kiri saya, sebelah kanan tangan Tuhan membimbing kami berdua. Waktu rapture kami boleh sama-sama. Dan waktu ini pun saya katakan tidak mau kami dipisahkan. Saya memohon pada Tuhan. Dan Tuhan itu mengabulkan. Luar biasa. Saudara, makanya suami istri sebaiknya rukun. Waktu saya sendirian di tempat tidur, saya biasanya ada Pak Rifin yang selalu bikin ketawa saya waktu malam hari. Jadi kami tutup doa itu, terus cerita-cerita itu sambil ketawa. Tiap hari selalu bikin yang lucu-lucu ya. Dan kemudian waktu saya lihat tempat tidur nggak ada dia, saya katakan Tuhan, teringatlah satu firman Tuhan nggak salah di pengkhotbah yang mengatakan, ada saatnya kita bisa memeluk, ada saatnya kita tidak bisa memeluk lagi. Makanya suami istri jangan bertengkar. Kalau sampai kamu tidak bisa memeluk seseorang, ataupun bisa memeluk tetapi tubuhnya sudah dingin, itu akan menjadi satu penyesalan yang luar biasa. Jadi sebaiknya kalau kita suami istri semasa ini Anda bisa berkasih-kasihan, nikmatilah itu. Nikmati dengan sungguh-sungguh, karena saatnya kita bisa pisah. Tapi waktu saya berdoa itu, saya bilang tidak mau dipisahkan Tuhan. Bahwa aku mau senantiasa bersama-sama. Kalau memang kau panggil dia, kau panggil saya juga, saya gak mau pisah. Dan itu Tuhan kabulkan. Dan hari Jumat diswab lagi pagi hari. Jadi baru aja saudara 3 hari yang lalu Jumat. Apa yang terjadi? Malamnya juga ternyata negatif. 2 kali negatif. Sebenarnya sudah boleh keluar. Tetapi karena paru-parunya ada sedikit peradangan akibat COVID, harus dirawat ya. Jadi sementara dia masih di rumah sakit, saya inginkan sisipkanlah doa untuk Bapak Gembala saudara. Amin. Siapa yang mau berjanji mau mendoakan beliau supaya speedy recovery, supaya percepatan Tuhan adakan. Dan saya percaya kuasa Tuhan itu yang akan menyembuhkan sekali lagi dan dilepaskan dari segala jerat maut. Terima kasih atas semuanya yang saya boleh sharingkan, bahwa Bapak Gembala dalam keadaan baik, stabil. Dan hari ini saudara, saya lihat saturasi dalam oksigennya, memang masih pakai oksigen tapi itu sudah diturunkan dari 15, 12, sekarang tinggal 6. Ya, itu. Dan puji Tuhan, tadi pagi sudah tidak ada batuk, tidak ada sesak, dan kemudian bisa menyanyi satu lagu nonstop tanpa oksigen. Luar biasa. Itu Tuhan yang luar biasa yang mengerjakan dalam kehidupan Bapak Gembala saudara. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan saya selamatkan dan luputkan dari maut. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya dan yakin bahwa kita semua baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini secara online, tapi sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan informasi penting di minggu ini. Hari Rabu tanggal 18 November kita akan mengadakan KM Gathering, KM Gabungan Rock Balikpapan bersama Rock Rayon Kaltara, Sabah, dan Sarawak. Oke, kita keluarga besar Rock Balikpapan dan juga Rayon Kaltara, Sabah, dan Sarawak akan kumpul di KM Gathering melalui Zoom pada hari Rabu nanti jam 7 malam. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Patiasina. Ayo gabung bersama-sama. Link Zoom-nya setelah ibadah ini akan dibagikan kepada gembala-gembala KM. Jadi Bapak Ibu jemaat silahkan minta link Zoom-nya kepada gembala-gembala KM. Jangan lupa, Rabu jam 7 malam join di KM Gathering melalui Zoom. Oke, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu ambil tempat yang nyaman di rumah kita masing-masing, duduk bersama anggota keluarga, dan milikilah sikap hati yang menyembah, yang menghormati Sang Raja, karena Dia hadir bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Ingat, kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Oke, ikutilah semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan hati yang menyembah Sang Raja. Jangan lupa, setiap kali ibadah kita ada perjamuan kudus, jadi persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who
is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great, always see how great, always see how great is our God. You are great, oh Lord. How great is our Ya, Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk bisa kembali sama-sama beribadah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menghormati Engkau karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan menikmati ibadah ini. Kami dedikasikan ibadah ini dengan penuh rasa syukur, hormat, dan cinta kepadamu Tuhan untuk bisa jadi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan bicara. Segala persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema dari firman Tuhan pada saat ini adalah cukup kaya. Saya merenungkan beberapa waktu ini akan kehidupan manusia pada umumnya, dan khususnya kita umat percaya. Keadaan kaya atau cukup atau bahkan miskin itu menjadi sebuah keadaan yang
tidak hanya mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tapi akhirnya menjadi seperti sebuah perlombaan. Bahwa seseorang pada titik tertentu, katanya sih normalnya pingin kaya. Pencapaiannya sampai pada titik di mana dia apa yang disebut dengan kaya. Ya. Ada juga yang akhirnya tidak harus mengejar sampai pada hidup kaya, namun ya cukup aja enggak apa-apa. Jadi menjadi sebuah situasi di mana siapapun manusia di muka bumi ini melihat keadaan khususnya kaya itu seperti sebuah titik, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai sebuah tujuan di dalam berbagai aktivitas, kegiatan, pekerjaan, profesi, bisnis, sekolah, apapun. Pokoknya pada satu titik harus ada di situ, gitu ya. Nah, lantas sekarang situasinya menjadi lebih serius ketika kita mengalami, saya menyebutnya akademi pandemi ya, musim wabah hari-hari ini. Jadi banyak cita-cita, banyak pencapaian yang tertunda, yang tidak tercapai, dan keuntungan, apalagi niatan untuk sampai pada sebuah keadaan kaya. Banyak orang yang tidak sampai ke sana hari-hari ini. Karena pada umumnya orang sudah bisa hidup, sudah syukur gitu ya. Sudah bisa eksis, sudah syukur. Jadi kata cukup akhirnya menjadi toleransi hari-hari ini. Yang penting kita bisa tetap hidup. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang cukup kaya, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Oke, di situ ada slide-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oke, jadi kita lihat dalam firman Tuhan tadi, keadaan cukup dan keadaan kaya menurut Alkitab. Saya rindu untuk kita sama-sama membicarakan ini, supaya dalam, saya menyebutnya race, dalam sebuah perlombaan kehidupan, kita benar-benar bisa mengetahui posisi kita berusaha, kita bekerja, kita sekolah, kita harus benar-benar tahu kita ada di mana dan kita mau kemana di dalam kehidupan ini, gitu ya. Jadi kita tidak distract, tidak terganggu pada maksud yang sesungguhnya, seperti yang kita belajar dalam minggu-minggu yang kemarin ya. Don't lose the point of it all. Kita tidak mau kehilangan poin inti dari kehidupan ini. Nah, jadi bagaimana kita memandang sekarang cukup kaya, ya?
Kalau kita bisa breakdown, cukup atau kaya kalau gitu, ya. Cukup atau kaya. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat cukup dulu, ya. Kehidupan yang disebut cukup. Menurut Alkitab, cukup itu apa? Ayat 6 tadi dia sudah bilang, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Oke, jadi sebagaimana halnya kaya definisinya relatif, ya kan kaya itu apa? Ya, punya 2 mobil, punya 1 mobil, punya rumah, jadi relatif disebut orang kaya atau belum kaya. Sama dengan cukup, gitu ya. Cukup itu batasannya apa? Nah, Alkitab udah bilang, ayat 8 tadi, clear. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi, menurut Alkitab, cukup adalah asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah, gitu ya. Ya, soal dikasih Tuhan, dalam King James Version, dikatakan, godliness with a contentment is great gain. Godliness, kesalehan, with contentment, itu kepuasan hati, atau kepuasan batin, contentment, kepuasan jiwa, adalah sebuah keuntungan yang besar. Jadi kata ayat 6 bilang, memang ibadah itu eusebia. Eusebia adalah tadi godliness, kesalehan, tindakan atau hidup yang saleh. Jadi dia bilang, ibadah disertai rasa cukup. Jadi kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh, godliness, disertai contentment atau kepuasan batin, kepuasan jiwa, kepuasan hati. Nah, itu disertai rasa cukup, disertai rasa puas, ya, rasa puas batin, ya. Maka dia bilang tadi memberi keuntungan besar, ya. Dalam bahasa King James tadi adalah is great gain. Jadi memberikan keuntungan yang besar. Jadi yang dimaksud ibadah bukan seperti yang sekarang dalam ayat ini, yaitu seperti liturgi, ya, seperti ya sekarang ibadah online. Enggak, ibadah sini adalah eusebia, yaitu tindakan, kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh. Nah, hidup yang saleh ini ditambah contentment, rasa cukup, rasa puas di batin itu, rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Jadi dia punya konteks, rasa cukup dan ibadah ada di situ. Nah, tidak sedikit dari kita, saya bersyukur, kebanyakan umat percaya yang bertobat, mereka membangun kesalehan hidup. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk hidup melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan seterusnya. Mereka berjuang untuk terus menyatakan Kristus dalam hidup mereka. Oh yes, kesalehan, godliness. Nah, dia kasih satu ini, tambah contentment, ditambahkan rasa puas, contentment, rasa kesenangan batin, satisfaction, ya, satisfy, rasa puas, rasa cukup dalam bahasa Alkitab. Nah, itu memberikan keuntungan yang besar. Jadi itu yang Alkitab bilang tentang rasa cukup. Rasa cukup adalah kepuasan batin. Ya, jadi bukan saja karena ya ada orang merasa puas karena dia memiliki bos, ya, barang, orang, situasi. Dia memiliki barang yang dia suka, dia memiliki orang-orang yang menyukakan dia dan situasi yang menyenangkan. Nah, itu contentment, memberikan rasa puas batin, jiwa. Nah, itu ya. Tapi Alkitab tidak bicara seperti itu. Dia bilang bahwa ibadah, kesalehan, kehidupan yang benar, tindakan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, disertai kepuasan batin, rasa cukup,
perasaan cukup, bukan karena mendapatkan apa-apa, tapi karena cukup, sudah puas batin. Nah, itulah yang memberikan keuntungan yang besar. Ya. Nah, saya mendapatkan kata-kata bagus dari seorang penginjil, leaders, pemimpin penginjilan dunia, ya, pergerakan evangelism movement worldwide dunia, yaitu Pastor John Stott, ya. Dia bilang begini, simplicity is the first cousin of contentment. Simplicity atau kesederhanaan adalah sepupu pertamanya dari kepuasan, ya, kepuasan batin atau kepuasan jiwa. Nah, gitu ya. Jadi rupanya rasa puas, rasa cukup dengan simplicity atau kesederhanaan itu berhubungan sangat erat menurut ya John Stott, ya. Dan saya setuju kalau Leonardo da Vinci, seorang tokoh dunia yang terkenal, bilang begini, simplicity is the ultimate sophistication. Jadi kesederhanaan adalah kemewahan. Sophistication, kemewahan yang tertinggi. Wah, ya. Jadi kesederhanaan adalah sebuah kemewahan yang tertinggi. Oh, ini orang besar bernama Leonardo da Vinci. Jadi kalau orang sudah merasa puas batin dan diwujudkan dalam kehidupan yang ya sudah sederhana, nah itu adalah kemewahan, katanya Leonardo da Vinci. Jadi simplicity, kalau Pak Roni pernah bilang, simplicity is a greatness. Nah, kalau Leonardo da Vinci bilang, kesederhanaan adalah sebuah kemewahan yang ultimate, yang tinggi, yang tidak ada lagi yang bisa menandingi. Saya jadi ingat Pak Arifin pernah bilang, mobil kalau mahal, mobil kalau mewah, tidak perlu ada ornamen lagi, gitu ya. Semakin mahal, semakin simple, semakin sederhana. Ah, itulah kepuasan, itulah rasa cukup. Rasa cukup rupanya dia lebih ke batin, bukan dari apa yang dia punya di luar, tapi apa yang dia punya di dalam. Nah, jadi kalau kita bicara soal rasa cukup, berarti rasa cukup tidak berhubungan dengan apa yang kita punya di luar, tapi apa yang kita punya di dalam. Dalam hal ini, apa yang kita punya di dalam? Tuhan Yesus. Sudah. Terus Alkitab bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat 7 bilang, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi, dalam kehidupan ini, kalau kita mengalami situasi sulit, dan kita tidak mendapatkan atau mencapai yang kita cita-citakan, bukan berarti kita tidak berjuang untuk mendapatkannya, tapi kita memastikan bahwa kita tidak akan kehilangan rasa bersyukur, rasa puas batin kita, contentment kita, satisfaction kita, rasa terisi kita, karena kita sudah punya kehidupan yang lebih mahal, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri dan kehidupan kekal itu sendiri. Don't lose the point of it all. Jangan kehilangan inti dari kehidupan yang sesungguhnya. Kita harus punya keinginan, punya cita-cita, punya target achievement, target pencapaian, ya. Dan biasanya pada umumnya itu berhubungan dengan banyak hal, jabatan atau mendapatkan sesuatu, membeli sesuatu, ya toh, reputasi. Nah, kalaupun tidak, udah. Kita bilang asal ada makanan dan pakaian, ya cukup, udah, ya. Dan rasa cukup di sini adalah contentment, kepuasan batin, kepuasan hati, ya toh, dan bertemu dengan kehidupan kita yang kita
kita latih untuk beribadah, melakukan firman Tuhan yang namanya tadi godliness. Nah, itu merupakan Alkitab bilang tadi keuntungan yang besar. Enough, sudah gitu. Jadi, hari-hari ini apapun keadaan kita dan situasi kita, Alkitab sudah bilang, asal makan dan minum cukup. Kita terus bekerja, kita terus berusaha, kita bertanggung jawab dengan apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Kita harus mencapainya, tapi kalaupun tidak akan menghilangi rasa cukup, gitu ya. Karena cukup ya sudah, ya cukup. Ya, ada makan, ada minum, cukup. Selebihnya kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan sebenarnya tanggung jawab itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita seorang profesional di bidang kita masing-masing, pengacara, dokter, hakim, polisi, TNI, apapun tanggung jawab kita, seorang karyawan, pimpinan perusahaan. Oke, itu tanggung jawab, itu ladang misi kita, sudah. Nah, di balik itu kan ada pencapaian. Kalau belum tercapai, apalagi dalam masa wabah ini, ya sudah, hukumnya apa? Cukup. Dan kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan rasa puas, rasa syukur kita. Kenapa? Alkitab bilang, asal makan dan minum cukup. Sudah. Kita tidak terlalu keras pada diri kita, karena target itu kan kita yang pasang. Nah, sekali lagi ya, target dan achievement, pencapaian itu kan yang pasang kita. Ya enggak sih? Dan kita tidak perlu terlalu keras dengan diri kita. Bukan berarti kita tidak berusaha, tapi memang keadaannya tidak bisa hari-hari ini. Misalnya begitu. Ya sudah, yang penting ada makan dan minum cukup. Ya, kita memiliki kehidupan yang jauh lebih bisa dinikmati. Ya, kenapa? Ya tadi rasa puas, rasa cukup itu bersaudara dengan simplicity atau kesederhanaan. Sudah gitu ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan ngomong-ngomong juga, ternyata orang semakin kaya, kalau kita pakai ukuran konglomerat lah secara materi, kalau saya perhatikan sih, semakin sederhana hidupnya. Siapa salah satu orang paling kaya di Indonesia? Di Amerika, saya nonton Warren Buffett. Oke, saya nonton di Mola TV kalau nggak salah saya nonton. Dan sederhana gitu ya. Sederhana. Kekayaannya 11-12 sama Bill Gates. Dan dia bersahabat dengan Bill Gates. Dan ngomong-ngomong, Bill Gates sendiri, orang kayanya Amerika, simplicity, ya. Ya, jadi ada sedikit selisih dalam kehidupan ini. Orang yang merasa atau berpikir dia akan lebih bahagia ketika dia memiliki semua yang dia mimpikan, sementara beberapa orang sudah ada di mimpi itu dan hidupnya juga ternyata tidak lebih heboh gitu ya. Dia tetap sederhana dan dia puas dengan apa yang dia punya. Itu selisih dalam kehidupan ini. Artinya apa? Dalam posisi kita hari ini harusnya kita sudah cukup untuk bisa bersyukur dan menikmati kehidupan ini dalam segala saya sebut keterbatasan dan kesederhanaan yang kita sedang alamin sekarang. Apa yang kita punya dan kita coba nikmatin. Ya, asal ada makan dan minum, cukup. Saya punya Tuhan, saya terus berusaha, bukan berarti saya malas. Terus, tapi saya tidak dikendalikan oleh pencapaian akan barang, orang dan situasi ini ya. Pencapaian akan target-target yang kita sudah pasang ya. Kita perlu bikin target, tapi faktanya keadaan tidak semulus seperti yang kita kira, ya sudah gitu ya, kita tidak mau keras dengan diri kita dan kita coba mengucap syukur dengan apa yang kita dapat dan kita memiliki rasa puas batin, rasa kebahagiaan yang sederhana, gitu ya, dan kita bisa menikmati kehidupan kita di dalam Tuhan. Oke, sekarang yang kedua, kaya. Menurut Alkitab, kaya itu apa gitu ya? Atau bagaimana dengan kekayaan? Nah, kita tetap dalam konteks 1 Timotius pasal 6 aja. Karena kalau kita gali tentang kehidupan yang kaya di Alkitab, nah
Oke, akan panjang sekali. Tapi konteksnya aja, 1 Timotius pasal 6 sesuai pembacaan kita pada saat ini. Nah, kaya, sekali lagi, batasannya relatif, kan gitu ya. Jadi, kaya batasannya relatif, ya. Jadi, kita nggak bisa menilai seseorang secara general. Bagi sebagian orang kondisi ini kaya, tapi sebagian orang yang lain itu belum kaya, kan gitu ya. Jadi nggak bisa. Tapi bagaimanapun situasi kaya itu ada dan itu beredar di kehidupan manusia gitu ya, keadaan kaya. Nah, untuk kaya apa yang Alkitab bilang? Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, nah notice di situ saya tulis dalam bahasa aslinya ingin tuh boulomai, hasrat, salah satu pengertiannya ya, selain bermaksud, bercita-cita, merencanakan, tapi juga boulomai juga bisa diartikan berhasrat, kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke. Menurut Alkitab, dalam konteks 1 Timotius pasal 6, yang pertama tentang kaya, itu dia bilang begini, hasrat untuk kaya membawa pada jerat nafsu hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Nah, ya. Jadi hasrat, keinginan untuk kaya itu membawa pada jerat, ya. Jadi oke, please jangan salahkan saya, jangan marah sama saya, tapi Alkitab bilang dengan jelas, mereka yang berhasrat kaya, yang ingin kaya terjatuh. Nah, ini ya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat itu. Jadi, kalau kita mau jujur, memang begitu kehidupan. Kita lihat, semua film-film Hollywood, semua kenyataan-kenyataan dunia ini, hasrat kaya, nah itu ya, ini telah menjadi banyak drama di kehidupan manusia, ya. Banyak drama, ya. Film-film, ada dulu film serial yang lama, film Dynasty. Oh, itu dia punya episode, saya nggak ngikutin, tapi kira-kira itu keluarga kaya dengan segala konflik di dalamnya. Bicara soal aset, bicara soal nama baik, soal kedudukan, lihat itu. Jadi kalau kita mau benar-benar mengakui ya Alkitab ini udah benar gitu ya, bahwa hasrat untuk kaya telah membawa orang akhirnya ya kita pakai bahasa paling gampang menghalalkan segala cara. Dan kemudian dia terjerat di dalam berbagai nafsu, dia bilang nafsu hampa, mencelakakan, menenggelamkan orang, bisa bunuh orang, bisa keluarga bisa pecah, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, dan sudah begitu kacau kehidupan ini karena hasrat kaya ini. Gitu, makanya dia highlight ayat 10 bilang akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uang, sekali lagi cinta uang. Nah itu paralel dengan hasrat kaya, ingin kaya, cinta uang ya. Jadi kaya jangan disalahin, uang jangan disalahin, tapi hasrat dan cinta akan uang ini yang membuat kita akhirnya menjadi tidak lebih bahagia dalam hidup ini. Dan ngomong-ngomong tentang wabah, akademi pandemi yang kita sedang alami hari-hari ini, kiranya hasrat kaya dan kecintaan akan uang tidak membuat kita lebih susah hari-hari ini gitu ya. Karena memang ada banyak situasi yang di luar dugaan yang tidak berjalan dengan baik. Bekerjalah, berusahalah, berkeringatlah, bertanggung jawablah untuk apa yang Tuhan sedang percayakan buat kita. Namun kita diperingatkan di sini bahwa kalau kita tidak mau menjaga, kita punya apa yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kalau kita tidak mengevaluasi dengan baik, maka berbahaya sekali. Kita akan bisa tenggelam pada jerat nafsu hampa, mencelakakan, menenggelamkan, dan seterusnya. Kita akan mengalami banyak kesusahan. Ya, Alkitab juga bilang tadi kan, mengalami
kesusahan, kebinasaan, keruntuhan, dan seterusnya. Kehidupan yang tidak lebih menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ayat 10 bilang tadi. Gitu ya, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Karena ya itu apa yang dia kejar. Gitu Bapak yang dikasih Tuhan. Oke, saya harus kasih tahu, harus tegaskan di sini bahwa Alkitab tidak melarang untuk kaya, ya. Bahkan saya sudah bikin slide-nya ini. Alkitab tidak melarang untuk kaya, Alkitab memperingatkan kita. Nah, kaya bukan dalam wishlist kita, bukan dalam daftar keinginan, tapi kaya dalam daftar bonus, gitu ya. Dia bukan di daftar keinginan. Karena Alkitab bilang clear, orang yang ingin kaya, berhasrat kaya, akan lebih rentan untuk jatuh dalam berbagai pencobaan dan seterusnya tadi, menggelamkan dan semuanya gitu ya. Nah, jadi kaya harusnya tidak ada dalam wishlist kita, daftar keinginan, tapi kaya ada dalam daftar bonus gitu ya. Ya, jadi waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, nah kalau kita kaya itu bonusnya, tapi itu bukan wishlist kita gitu. Sebab kalau itu ada dalam daftar keinginan, kita tidak akan pernah bisa dibahagiakan karena ya itulah hukumnya, di atas langit ada langit. Sudah beli mobil 2, ada tetangga punya mobil 3. Kita tidak puas lagi ini hidup gitu ya. Kita ambil mobil 3, tetangga mobilnya tetap 3, cuman diganti serinya lebih mahal lagi gitu ya. Sudah seri Grand, seri X, dan seri seterusnya gitu. Dan kita merasa kita tidak lebih bahagia gitu. Oke, kita ganti dengan seri terbaru, tiba-tiba rumah di sebelah direnovasi ya. Lantainya 3 menjadi lantai 30 misalnya gitu kan. Di atas langit ada langit. Jadi jangan ada di dalam daftar keinginan. Karena kalau masuk dalam daftar keinginan, berbahaya kehidupan kita. Dia ada di daftar bonus. Ya, Matius 6:33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Ngomong-ngomong soal bonus itu begini, ada apa nggak ada, nggak apa-apa. Namanya juga bonus. Dia cuma ditambahkan. Jadi kekayaan itu sebenarnya bonus, dan ketika kita tidak mencapainya, kehidupan kita tetap baik-baik saja harusnya. Gitu kan? Matius 6 bilang begitu, ya. Dia bilang begitu, ya. Dia bilang soal jangan khawatir soal apa yang kamu makan dan kamu pakai. Nah, karena di makanan dan pakaian yang tadi 1 Timotius bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, disitulah Tuhan berintervensi. Maka dia bilang jangan khawatir karena soal makanan dan pakaian, percayalah, tidak ada anak Tuhan yang terlalu miskin yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Keluarga besar Rock Balikpapan, saya bisa memastikan. Makanya kenapa kita tidak bahas miskin? Karena saya percaya keluarga besarku Rock Balikpapan tidak ada yang terlalu miskin sampai tidak punya makanan dan pakaian, gitu. Tidak ada yang terlanjang lah jemaat kita ini, gitu ya. Setidaknya punya keluarga besar Rock Balikpapan yang memperhatikan. Kalau nggak punya pakaian, tidak mungkin lah telanjang, gitu. Dan di Rock Center tetap ada paket-paket diakonia peduli keluarga rohani, yang selalu ada barcode-nya di ibadah online kita, karena kita selalu stok untuk memastikan jemaat kita jangan sampai nggak ada makanan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau keluarga besar Rock Balikpapan sekarang ada yang nggak punya makanan, hubungi tim pastoral, hubungi kami. Kami punya stok makanan di kantor Rock Center. Jadi Tuhan memelihara kita. Lihat burung di udara masih ada, berarti kita tetap masih punya makanan. Nah gitu ya Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi kaya nggak dilarang Alkitab. Yang diperingatkan Alkitab, jangan masukkan dia dalam wishlist kita, daftar keinginan kita. Dia adalah di dalam daftar bonus, gitu ya. Ya, manusia, tidak semuanya harus ada dalam kondisi kaya seperti yang didefinisikan oleh umat manusia, gitu ya. Kan begitu. Yang kaya, enggak. Jemaat kita, enggak mau bilang kaya misalnya, enggak. Orang kaya semua, ya enggak. Kalau dalam definisi kebanyakan orang tentang kaya itu apa, gitu ya. Jadi itu dinamika dari kehidupan. Ada yang kaya, ada yang enggak, gitu ya. Tapi yang penting cukup, sudah, itu aja. Ada rasa syukur dan kita bisa menikmati kehidupan kita. Oke, lantas bagaimana dengan bekerja? Kita bekerja kan Pak? Kita berusaha, oke. Bekerja bagi kita bukan untuk kaya,
bekerja bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bekerja bukan untuk gaya, bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Alkitab bilang dalam konteks ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, di 1 Timotius pasal 6, di ayat bawahnya, ayat 12. Dia kasih ingat sama kita, kalau mau bekerja, bekerjalah dalam pertandingan iman yang benar. Gitu kira-kira ya, kalau kita bekerja sebagai race, medan pertandingan kita. Jadi, keluarga rohaniku, keluarga Rock Balikpapan, kalau kita bekerja, bukan untuk kaya, kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena tujuan bekerja yang lebih penting dari sekedar kaya adalah supaya kita bersinar. Sekali lagi ya, tujuan kita bekerja yang lebih penting dari sekedar ingin kaya adalah supaya kita bersinar dalam pekerjaan kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ya, itu di atas tadi, cinta uang, hasrat ingin kaya, jauhilah semua itu. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, kejar itu. Itu yang kita kejar, bukan kayanya yang kita kejar. Yang kita kejar kehendak Tuhan. Nah, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Itu yang kita perjuangkan dalam bisnis kita, itu yang kita perjuangkan dalam profesi kita. Apa itu? Bertanding dalam pertandingan yang benar. Ikutin rule of the game dari firman Tuhan. Itu yang kita kejar, bukan kayanya. Bahwa kemudian kita, yang penting kita bersinar. Dari situ kita bersinar dan orang wow sama kita bukan karena kita punya uang banyak. Orang wow sama kita karena kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Iman kita enggak runtuh dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Di situ kita dapat wow efek gitu. Ya, itu yang bersinar di situ ya. Bukan karena kita kaya, sebab kadang-kadang kita bekerja sungguh-sungguh semua terus kita kaya. Menurut saya tidak semua orang kaya mendapatkan wow efek gitu ya. Mungkin bisa dapat wow efek, dibilang wow tapi dalam pengertian negatif. Kenapa? Karena dia kaya, tipu-tipu misalnya. Karena dengan dia kaya banyak orang yang dikorbankan di situ gitu ya. Dia kaya tapi banyak orang yang dimiskinkan di situ gitu. Nah, itu kaya tapi nggak bersinar. Tapi kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu untuk bersinar. Dan untuk bersinar, dia bilang, hai manusia Allah, jauhi semua itu. Yang cinta uang dan semua jauhi. Kejarlah keadilan, bukan kayanya, bukan uangnya, tapi kejarlah ibadah, kejar kesetiaan, kejarlah kasih, kesabaran, kelembutan. Karakter Kristus, itu yang kita kejar. Bahwa kemudian dalam pekerjaan itu kemudian kita diberkati, yang disebut dengan keadaan kaya, itu bonus. Tapi kita sudah puas lebih dulu dengan kehidupan kita. Oke, karena waktu kita memiliki Yesus, maka kita berada pada kehidupan yang sudah diberkati. Jadi, kapan kita disebut diberkati? Waktu kita punya Yesus. Amsal 10:22 bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sudah. Jadi, waktu kita punya Yesus, kita diberkati. Sudah. Itu alasan kita untuk berkata, cukup, tenanglah hai jiwaku, bersyukur, mengalami contentment, kepuasan batin, kepuasan hati, sudah nggak ada yang bisa tambah lagi di situ. Dan kita jauh lebih tenang menjalani kehidupan ini. Wabah mempengaruhi bisnis kita, oke. Ada makan minum, cukup, sudah. Kita tekunin semua. Kita tidak perlu lagi tergoda untuk bertindak yang nggak benar, karena kita sudah tahu bahwa pekerjaan ini untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk kaya gitu ya. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahwa kemudian Tuhan memberkati kita lebih banyak, yang disebut orang kaya, haleluya, puji Tuhan, siapa tidak suka? Kita suka. Namun kita tidak akan mengorbankan status kita sebagai warga kerajaan sorga hanya dengan mengejar kekayaan itu. Nah gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Oke, saya mau mention sedikit orang yang Alkitab bilang kaya. Nah, ini Alkitab bilang kaya, karena sekali lagi kaya itu relatif kan. Nah, orang yang Alkitab bilang kaya itu di dalam Kejadian pasal 26. Terkenal nih ayat ya. Kejadian pasal 26 ayat 1 ya, hanya untuk memberikan latar belakang. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham dan seterusnya. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam situasi kelaparan loh ya. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat.
Nah, coba lihat. Sebab ia diberkati Tuhan. Lihat. Dia tidak mendapatkan hasil 100 kali lipat, kemudian dia dibilang dia diberkati Tuhan. Enggak. Karena dia diberkati Tuhan, sebab dia diberkati Tuhan, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Jadi sekali lagi ya, berkat bukan titik di mana kita akan tuju, tapi berkat adalah titik di mana kita mulai. Saya mulai dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saya tidak mengejar berkat karena saya sedang dalam situasi, saya sudah dalam situasi diberkati Tuhan. Jadi ini titik start, titik awal di mana saya akan melangkah. Bukan melangkah pada berkat, tapi saya melangkah dimulai dari berkat Tuhan. Saya adalah umat yang diberkati Tuhan. Kapan? Waktu saya memiliki Yesus sebagai Tuhan saya. Itu berkat terbesar buat saya. Bawah 13 bilang gini. Nah, ini Alkitab bilang ya, ini Alkitab bilang orang itu, ini Alkitab bilang benar-benar menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Wah, ya. Tapi saya percaya bahwa Ishak tidak lebih bahagia ketika dia dikatakan dia kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya dan lebih bahagia. Enggak. Dia sudah bahagia karena sudah berkata. Dari mana saya tahu dia sudah bahagia? Kalau Anda perhatikan Kejadian pasal 26, Anda perhatikan baik-baik, dia punya ayat sebelum dari ayat 12. Dia, saya pakai bahasa ini ya. Alkitab bilang ya, dia berkasih-kasihan, bercumbu-cumbu dengan istrinya di masa kelaparan. Dia mengalami kepuasan hubungan suami istri dalam masa kelaparan. Jadi dia sudah bahagia dalam masa sulit. Dan waktu dia menabur, karena dia diberkati, taburannya berlipat. Karena dia diberkati. Jadi dia tidak dikatakan diberkati waktu dia mendapatkan tuai yang berlipat. Enggak, kebalik. Dia sudah diberkati dulu, karena itulah apa yang dia tabur berlipat. Nah, kemudian dikatakan dia tambah kaya. Kalau Anda lihat drama selanjutnya dari ayat ini, dia dimanapun dia buka sungai, sumur, dia menggali sumur, orang ambil. Dia ngalah, dia tinggalin. Dia gali sumur, orang ambil. Ditinggalin, dia gali sumur, orang ambil. Lihat itu. Ini orang. Lihat sikapnya dia. Dia tidak mau gegeran dengan rebutan sumur, karena dia tahu tangannya diberkati. Jadi dia buka sumur lagi. Kamu ambil ini sumur, saya buka sumur baru. Dan ketika dia buka sumur baru, dia mendapatkan air. Orang ambil lagi. Jadi, ya, pesugihannya lah. Pesugihan apa ya? Sumber kekayaannya, jimatnya, itu ada di dia, gitu. Tanda kutip, jangan salah mengerti. Kita ini jimatnya, karena Yesus, kita beruntung. Apa sih saya buat dengan tangan saya ini? Berhasil dan beruntung. Amin. Oke ya, Bapak dikasih Tuhan. Jadi ini yang Alkitab sebut tentang orang kaya. Oke. Jadi yang pertama, untuk kekayaan, Alkitab bilang, hasrat ingin kaya bisa membuat kita jatuh dalam jerat pencobaan. Tapi yang kedua, yang terakhir nih, ada nasihat bagi orang kaya. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Kita masih di konteks 1 Timotius pasal 6. Ayat 17 bilang begini ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi yang pertama ada nasihat supaya orang kaya, amin, jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang gak tentu seperti kekayaan itu. Kita belajar kemarin kan, segala sesuatu bisa digoncangkan, nih jangan bersandar di situ. Nah, kita bilang termasuk kekayaan. Hai orang kaya, jangan bersandar di tabungan. Lagi heboh kan sekarang, orang merasa punya tabungan 22 miliar, tiba-tiba dia punya tabungan enggak ada. Lagi rame sekarang. Jadi jangan bersandar di situ. Jangan bersandar di situ. Saya pikir kalau terus ribut dengan 22 miliar, siapa kita akan berjuang karena itu tabungan kita, betul. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa sakit hati. Wah, ada banyak ya. Itu konferensi pers yang korban ini sampai nangis-nangis, ya 22 miliar ya, beli cendol banyak sekali itu. Jadi saudara lihat ini bahwa
kita diperingatkan, hai orang kaya, di jemaat Rock Balikpapan, kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan, Alkitab bilang. Keren banget sih ini Alkitab ini. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmati. Jadi bersandarlah pada Tuhan yang dalam kekayaan Tuhan itu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa? Dinikmatin. Udah, tempe, sambal, dinikmatin. Sudah, sorga. Sudah. Ya, dapat daging, puji Tuhan. Dapat makanan lebih bagus, puji Tuhan. Tapi sudah cukup. Sudah dikasih Tuhan. Itu nasihat pertama. Jangan tinggi hati dan berharap pada Tuhan. Jangan pada sesuatu yang tidak tentu. Kita bilang seperti pada kekayaan. Jangan berharap situ. Wow, ya. Nasihat yang kedua, ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, keluarga rohaniku, kepada orang kaya diperingatkan untuk berbuat baik. Tidak hanya kaya dalam materi, dia bilang kaya dalam kebajikan. Ya, dalam kemurahan hati maksudnya. Kaya suka memberi, suka berbagi. Ayo, saudara kayaku di Jemaat Rock Balikpapan, semuanya orang yang diberkati Tuhan, amin. Tapi Alkitab ingatin kita untuk rajin berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, di gereja kita, puji Tuhan, tanah Rock Hill kita sudah lunas dan kita mendapatkan banyak kesempatan karena saya dapat tuntunan dari Tuhan untuk mengambil perpuluhan dari pelunasan Rock Hill, dan dari perpuluhan itu kita punya uang cukup banyak untuk berbuat baik, ya, untuk memperhatikan misi dan penginjilan di pedalaman-pedalaman di daerah-daerah. Sekarang saya punya banyak kesempatan, saya sedang berdoa pada Tuhan untuk kepada siapa dibagikan berkat-berkat ini. Saya bayangkan banyak hamba Tuhan di daerah-daerah sekarang dibahagiakan karena gereja kita dipakai Tuhan untuk transfer kebutuhan mereka. Wow, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan itu menurut saya sih bukan kekayaan sih, tapi diberkati. Gereja kita diberkati, puji Tuhan, ya. Kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Cukup sih, masih cukup. Untuk pembangunan kita masih terus berharap pada Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan buka jalan. Tapi pada situasi hari ini, rasa cukup itu membuat kita berkata, ya sudah cukup, puji Tuhan. Oke, kesimpulan sekarang. Kalau begitu, cukup atau kaya? Oke. Jawaban saya, cukup atau kaya? Jawaban saya, cukup kaya. Oke, maksudnya apa cukup kaya? Waktu kita merasa kita cukup, ingat, kita kaya karena kita punya Tuhan, kita diberkati Tuhan. Jadi perasaan cukup kita itu adalah perasaan contentment, satisfaction, satisfy, rasa puas batin, puas hati. Oke, itu cukup, ya. Jadi cukup kaya, itu yang benar. Kayanya di mana? Karena kita punya Tuhan, punya Yesus, punya masa depan, punya jaminan, kita bilang tadi ya, kehidupan yang sebenarnya. Oke, kita ada dalam kerajaan tak tergoncangkan. Betapa kayanya kita ini, ya. Cukup sih, cukup, dompet cukup, makanan cukup, cukup aja. Tapi kita kaya, bersyukurlah, puaslah batin, nikmati kehidupan saudara. Ya. Oke, mari kita belajar sama-sama. Saya juga belajar sama-sama, tapi saya percaya ini akan menolong saudara. Tapi bagi yang kaya, cukup. Ya, ketika Anda punya banyak, hidupnya cukup. Hidupnya puas. Hidupnya bersyukur. Hidupnya satisfied, contentment. Ya, hidupnya sudah, batin sudah terisi. Jadi, oke, kita kaya, tapi ya kita tidak akan makan semua kekayaan kita, ya. Kita kaya dan kita berbagi, kita kaya dalam kebajikan, kita kaya tapi kita tidak bersandar pada kekayaan kita cukup. Nah, itu maksudnya. Jadi bagi orang kaya di jemaat kita cukup, ya. Kita punya kepuasan. Kita tidak dikendalikan oleh kekayaan kita cukup, kita bahagia, kita bersyukur. Itu bagi orang kaya. Nah, kemudian kita mulai berbagi, memperhatikan orang yang lemah. Karena kita cukup kok.
kok. Nggak semua kita bisa makan. Kalau kita makan jadi penyakit nanti semuanya gitu ya. Kita cukup, kita dibahagiakan. Alkitab bilang tadi ya, kita datang ke muka bumi dan kita selesai dari muka bumi ini, kita tidak bawa apa-apa. Kita tidak lahir dan membawa apa-apa, kita tidak akan meninggal untuk membawa apa-apa. Ya sudah, kalau kita punya, nikmati itu untuk terus bersinar dalam kerajaan sorga dan memberikan keseimbangan kepada orang-orang yang lemah. Jadi buat saudara kayaku yang diberkati Tuhan, selamat untuk berbuat kebajikan, untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kebajikan bukan supaya kita selamat, tapi tanda kita sudah diselamatkan. Tapi bagi Anda yang merasa ini cukup, ketat ini kehidupan, ya sudah. Kita kaya, kita cukup kaya karena kita merasa kita punya Tuhan. Kita percaya, bahkan tidak hanya merasa, kita percaya kita punya jaminan akan kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan sudah janjikan. Oke? Pastinya, dalam slide terakhir saya tulis, pastinya kita diberkati. Entah kita keadaan cukup, atau kita keadaan yang kaya, kita diberkati Tuhan. Kita keadaan yang cukup pun, kita diberkati Tuhan. Kita kaya, kita diberkati Tuhan. For your information, tidak semua orang kaya diberkati Tuhan. Tidak semua orang kaya diberkati Tuhan. Ya, jadilah orang kaya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Anda cuma cukup saja, belum punya rumah, masih kontrak, masih kos, cukup, ya, tidak punya uang banyak, cukup. Hey, kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dari Yesus dalam hidup kita. Jadi selamat menikmati kehidupan saudara, berbahagialah hidup saudara. Kita cukup kaya, gitu ya. Kita cukup, tapi kita kaya, tapi kita hidupnya cukup. Ya, kita tidak makan semuanya, kita berbagi, memperluas kerajaan sorga. Puji Tuhan. Saya berdoa kita diberkati Tuhan dalam sharing pada saat ini. Dan mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih, aku bersyukur firman-Mu telah kami dengar. Kami mau puas dengan Tuhan, dengan kehidupan yang Kau berikan. Kami mau terus bertanggung jawab dengan pekerjaan, profesi yang kami punya. Karena kami percaya itu adalah ladang misi kami, di mana kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersinar, bukan untuk kaya, tapi untuk menyatakan Kristus lewat bisnis, lewat ekonomi, lewat pekerjaan, lewat status sosial kami, lewat keluarga kami, profesi kami, talenta kami bisa bersinar di sana Tuhan. Kami melakukan pertandingan dengan pertandingan yang benar, dan kami mengejar semua kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa kehidupan kami akan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami cukup kaya karena kami diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki kepuasan batin di dalam Tuhan. Kepuasan hati kami dalam Tuhan. Karena kami mendapat jaminan pada kehidupan yang sebenarnya yang telah diberikan oleh Yesus buat kami ketika Engkau mengorbankan dirimu di kayu salib. So thank you so much Lord Jesus. Kepada semua keluarga rohaniku di aku berdoa dalam keadaan apapun mereka hari-hari ini, situasi apapun, membuat mereka tetap bersyukur, merasa cukup, hidup dalam simplicity, kesederhanaan, karena itu adalah sebuah kemewahan di dalam Tuhan, di mana mereka bisa menikmati semua berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada waktu untuk bersungut-sungut, untuk komplain, untuk marah, karena kami tahu kami sudah diberkati Tuhan. Selanjutnya kami akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kami untuk mengalami terobosan-terobosan dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam profesi kami, untuk nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami lebih bersinar. Kami bersyukur Tuhan meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya ingatkan kalau Bapak Ibu butuh roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa datang ke Rock Center setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ambil di Rock Center, satu paket perjamuan kudus terdiri dari 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Ambil sesuai dengan kebutuhan sejumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan sampai hari ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat. Kami sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang kami terima ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Dan sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri ditaruh di dada kita masing-masing. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah yang mahal yang dicurahkan bagi kita, menyelamatkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan hari ini kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan, masih bisa beribadah kepadamu walaupun lewat online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat Rock Balikpapan dari yang paling muda sampai yang paling senior. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dijaga. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Kami senantiasa dalam keadaan baik-baik saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sebagai gembala sidang bersama keluarga, dan juga para diaken, para gembala-gembala KM. Kami semua dalam pemberian Tuhan yang sempurna. Kami percaya kalau kami ada hari ini, ada rancangan, ada rencana Tuhan yang akan terus berjalan dalam kehidupan kami. Tidak pernah gagal rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing bagi Indonesia. Shalom, shalom, shalom. Diberkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang dipulihkan Tuhan, menjadi bangsa yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ekonominya pasti dipulihkan, bahkan pandemi COVID-19 segera diputus penyebarannya, dan kami bangsa Indonesia bebas dari COVID-19 Tuhan. Kalau masih ada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, kami percaya mereka pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkat kematiannya 0, karena kami tahu kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada COVID-19. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang merawat langsung bersinggungan dengan para pasien COVID-19 Tuhan. Kau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menangani pasien ini dengan hikmat dari Tuhan dan bisa disembuhkan dari sakit mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga para dokter, para perawat tidak tertular lagi COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para dokter, para perawat bebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, kami percaya kota ini akan segera dipulihkan. Pulih Tuhan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin kota ini, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan jajarannya, diberikan hikmat untuk bisa terus menangani COVID-19 dengan kekuatan daripadamu, dengan hikmat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kami ada di kota ini, kami akan menjadi berkat, kami akan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan, diperluas di kota kami Tuhan, di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara online. Kami angkat handphone kami akan memberikan secara virtual.
melalui QR Code yang akan ada di televisi kami. Dan kami percaya bahwa apa yang kami berikan, persembahan yang kami berikan adalah benih yang subur. Kami tabur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas. Dan kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih kami memberi dengan cinta kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang gereja Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari kita ucapkan 3 kali bersama-sama dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Ingat, tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Terapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Yesus Tuhan.